Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suryo Hadi Saputra, NPM A211 A211002000 dari kelas 4 di karyawan sekolah kelas sore. Baik, di sini saya akan coba untuk menginstal untuk Mikrotik, yang mana Mikrotik ini adalah merupakan satu OS ya, bisa juga dikatakan OS gitu, sebagai OS atau sebagai router untuk pengaturan dari bandwidth ataupun blok ya, seperti yang pernah saya sampaikan untuk di screen ya. Baik, kita coba kita gunakan untuk Mikrotiknya kita jalankan di VirtualBox ya. Jadi yang pertama kita coba untuk memberikan atau memasukkan data ataupun menginstal dulu VirtualBox-nya. Untuk mendapatkan VirtualBox ya, kita tinggal ke searching di internet, kemudian kita download. Juga untuk Mikrotiknya juga kita tinggal download di di internet. Baik, kita coba saja untuk langkah-langkahnya untuk menginstal Mikrotik di VirtualBox. Baik, yang pertama kita buka dulu RAR ya, RAR untuk Oracle CN VirtualBox Manager-nya. Kita install dulu. Oke, yang saya gunakan di sini adalah VirtualBox 404.70.112 ya. Jadi untuk di Windows. Oke, kita double klik dan kita install dulu VirtualBox-nya. Sama saja seperti menginstal yang lain, kita hanya mengetahui next, dan next. Oke, kalau misalnya sudah terpasang untuk VirtualBox-nya, kita masuk atau kita klik bagian di baru ya, kemudian ke next. Oke, setelah itu ada VirtualBox-nya dan kasih nama untuk siap-siap menginstal untuk Mikrotik. Untuk itu, untuk di itunya kita kasih nama Mikrotik saja. Oke. Untuk operasi sistemnya kita gunakan Other dan versionnya Other atau 0. Kemudian kita next. Kemudian untuk kapasitas memorinya kita kasih saja, untuk ini saya kira udah cukup 128. Kemudian next. Kemudian hard drive-nya juga sudah tinggal next lagi. Kemudian next. Untuk di hard disk storage-nya kita gunakan Dynamic Expand Storage. Kemudian next. Kemudian untuk lokasi dan ukuran VirtualBox-nya kita masukin driver Mikrotik yang sudah kita install tadi. Jadi RAR dulu, buka dulu RAR-nya, kemudian kita masukin di driver untuk Mikrotiknya, kemudian kita next ya. Oke, next dan selanjutnya. Oke, kalau misalnya sudah terpasang ya Mikrotiknya, kemudian kita ke setting. Kita masuk ke setting, masuk ke jaringan atau internal network.
ada di sana ada adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan ada adapter 4. Untuk adapter 1 kita gunakan APX nya ke host only adapter. Kemudian untuk adapter 2 kita masukkan ke jaringan internal atau lokal jaringan. Ya, oke, kita kemudian oke. Oke, sebelum melanjutkan kita kembali lagi ke mulai. Ya, kita mulai. Kita tunggu. Ya. Dan untuk penginstalannya kita tunggu. Nah, setelah nanti ada pemberitahuan di sana tertulis persiapan dan sebagainya, tinggal next, kemudian enter dan enter. Oke, setelah itu ya, kita matikan. Nah, kita matikan mesin. Kemudian untuk masuk lagi ke setting, kemudian masuk ke strobe. Nah, di sana ada mikrotik drivernya ya. Nah, untuk mikrotik drivernya kita remove. Setelah kita remove, oke. Kemudian kita coba jalankan lagi. Start atau mulai. Nah, kita tunggu untuk pengaturannya. Oke, sambil menunggu saya informasikan saja bahwa pastikan bahwa komputer Anda itu sudah memiliki IP address ya. Jadi pastikan bahwa komputer Anda sudah memiliki IP address gitu. Kemudian LAN card-nya juga sudah terinstall gitu. Oke, ketika sudah kalau misalnya berjalan, maka ada mikrotik 514 yang kita gunakan. Kemudian ada mikrotik login, kita gunakan saja admin. Passwordnya kita kosongkan, kemudian enter, kemudian enter. Oke. Untuk memulai, silakan Anda lihat dulu apakah sudah terpasang atau belumnya untuk IP address-nya. Kalau misalnya belum, kita masukkan di sana adalah IP address print, kemudian enter. Sekian. Jadi kalau misalnya sudah, jadi ya, kita bisa memasukkannya untuk itu. Oke. Kalau misalnya belum, kita bisa memasukkannya dengan mengetik IP address add ya, add, kemudian enter, kemudian kita masukkan nomor IP address. Yang pertama IP address di VirtualBox-nya biasanya dengan menggunakan 172.22.22.2, slash-nya adalah 29. Kemudian enter. Enter-nya kita gunakan adalah header 1 tanpa spasi, kemudian enter. Kemudian kalau misalnya untuk dua ya, untuk dua IP kita masukkan IP yang di komputer yang kita gunakan. Oke, saya coba untuk 196.168. Kita masukkan lagi langkahnya, IP address add, kemudian enter, kemudian masukkan nomor tadi 196.168 titik 1 untuk yang satunya titik 14, kemudian kita enter. Enter-nya kita gunakan adalah header 2, kemudian enter. Oke, kita coba apakah sudah terhubung atau tidak dengan mengetikkan IP address IP. Oke, sudah bisa masuk ke sana. Kalau misalnya sudah masuk ke sana,
kita, kalau saya menggunakan untuk Winbox ya, kita buka Winbox-nya, kemudian IP address-nya berapa, oke, kita klik, kemudian kita konekkan. Oke, kalau misalnya berhasil, maka fitur-fiturnya untuk di untuk di VirtualBox-nya akan terlihat. Oke, ya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa fungsi untuk di beberapa fungsi untuk di Mikrotik. Oke, untuk yang pengaturan bandwidth ya, pengaturan bandwidth artinya kita bisa menggunakan pengaturan sedikit-sedikit pengaturan untuk bandwidthnya. Jadi untuk membatasi bandwidth itu apakah akan berapa sih yang akan kita kasihkan untuk client ya, kemudian berapa yang akan kita gunakan untuk kita sendiri. Jadi ada dua, ada simple queue, ada queue tree. Kalau misalnya untuk simple queue itu hanya pada satu address saja, tapi kalau misalnya untuk queue tree itu bisa menggunakan untuk download dan upload ya. Jadi kita bisa menggunakan IP IP berapa yang kita gunakan downloadnya lebih cepat, ataupun kita atur untuk downloadnya lebih lambat, ataupun untuk uploadnya yang lebih cepat ataupun lebih lambat. Nah, kemudian kalau misalnya untuk queue tree, kita bisa masukkan ke queue tree, kemudian kita masukkan ke sana ke kita memasukkan IP-nya. Jadi tinggal klik tambahnya ya, tanda tambah di sana, kemudian klik, dan kita akan misalkan Anda bisa mengatur pengaturannya. Oke, kemudian Mikrotik juga bisa sebagai bridging atau sebagai jembatan ya. Gitu. Kalau misalnya untuk jembatan, di sana tinggal klik saja, kemudian masuk ke bridging. Ya. Masuk ke bridging. Nah, kemudian untuk menambah interface bridge, klik menu interface, kemudian klik tanda plus-nya warna merah untuk menambahkan interface, kemudian pilih bridge. Nanti tampilannya adalah seperti yang tertera. Nah, kemudian masuk ke tunnel, IP tunnel, dan bridge ya. Nah, kita masuk ke bridge-nya, kemudian tipenya MTU, dan kemudian Ethernet-nya kita masukkan nomornya 15 dan Ethernet 1.15.2.15. Nah, kemudian untuk memberi nama interface bridge, misalnya kita beri nama bridge 1 ya. Karena tinggal ada di generalnya kita masukkan bridge 1, kemudian MTU-nya 1500 ARP-nya enable, kemudian oke. Kemudian kalau misalnya untuk menambahkan interface header lokal dan public pada interface, klik menu IP, bridge, kemudian port, kemudian klik tanda plusnya untuk menambahkan rule baru ya, buat baru untuk interface lokal dan public. Untuk di generalnya lokal, kemudian di bawahnya kita masukkan bridge 1, kemudian priority-nya kita masukkan 129, kemudian path cost, oke. Ya. Jadi untuk isinya di generalnya bisa kita public, kemudian bridge 1, priority-nya 128, dan path cost-nya adalah 10, kemudian oke. Banyak fitur yang bisa dilaksanakan atau bisa dijalankan di sana. Jadi saya ini di sini hanya untuk memberikan satu pencerahan saja bagaimana menginstal sebuah Mikrotik dengan bantuan VirtualBox, baik itu di Windows ya ataupun di OS apapun. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.